Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan menjadi dapat diukur. Menurut Amin Silala, identifikasi masalah adalah usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya. Yang kedua ada menurut Surya Sumantri. Menurut Surya Sumantri, identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Bagian dari masalah ada dua, yaitu identifikasi akar masalah dan pengembangan identifikasi. Kemudian cara identifikasinya adalah ada tiga. Yang pertama memahami teori, yang kedua menumbuhkan keingintahuan, yang ketiga mencari sumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Ajis, NIM 2081979. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdengar sama dengan daftar pustaka, namun dua hal ini merupakan hal yang berbeda. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya tinjauan pustaka berada pada bab 2, pada bagian bab 2 sebuah karya tulis ilmiah. Sedangkan daftar pustaka berisi kumpulan sumber literatur yang digunakan sebagai referensi dan letaknya pun pada akhir sebuah karya tulis ilmiah. Tinjauan pustaka juga bisa disebut dengan tinjauan literatur, yang artinya adalah sebuah ringkasan komprehensif yang berasal atau bersumber dari penelitian yang relevan. Syaratnya, tinjauan pustaka harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, memperjelas penelitian sebelumnya. Berikut merupakan definisi tinjauan pustaka menurut para ahli. Yang pertama, Cooper. Ada dua bentuk dalam tinjauan pustaka. Yang pertama, menggabungkan apa yang dikatakan, dinyatakan, dan dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, tinjauan pustaka mengkritisi penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Yang kedua ada Lady. Tinjauan pustaka adalah penjelasan yang harus berisi tentang pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya mengenai penelitian serupa yang dikerjakan. Dengan kata lain, tinjauan pustaka ini didasari oleh langkah-langkah penelitian pengembangan. Yang ketiga, Eki Meliansyah. Tinjauan pustaka adalah kegiatan mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun manfaat tinjauan pustaka. Yang pertama, menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai. Yang kedua, memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, memberikan acuan untuk peneliti saat mengertikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang keempat, memberikan dasar pemikiran pada peneliti agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. Cara membuat tinjauan pustaka. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat tinjauan pustaka dalam penelitian. Namun poin utamanya adalah harus mampu untuk menangkap, mengevaluasi, dan menyimpulkan pustaka yang ada. Dalam buku Research Design karya Creswell, terdapat beberapa cara menulis tinjauan pustaka. Yang pertama, identifikasikan kata kunci. Kata kunci ini bisa diperoleh di tengah mengidentifikasikan topik penelitian. Yang kedua, lengkapi dengan referensi lain. Setelah kata kunci diperoleh, lengkapi bahan penelitian dengan jurnal, buku, atau yang lainnya. Yang ketiga, jabarkan selengkap-lengkapnya. Kata kunci yang kita dapat
tersebut kita olah menjadi penjelasan yang lengkap dengan berbagai referensi yang kita dapat. Referensi yang kita dapat tersebut dikombinasikan dengan pemahaman yang kita dapat atau menggunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya dari Yogi Saputro, informan dan sumber penelitian. Pengertian informan penelitian. Informan penelitian adalah subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah seorang yang menjadi sumber data atau di responden penelitian. Informan penelitian dalam penelitian kualitatif melibatkan berbagai unsur-unsur yang berbeda. Misalnya penelitian tentang pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Informan penelitian ini terdiri dari guru pendidikan agama Islam, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Semua informan ini dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Cara penentukan informan penelitian. Penentukan informan penelitian kualitatif tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang di sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Perencanaan sampling probabilitas tidak mengukur sejauh mana karakteristik sampel mendekati parameter populasi induknya, sehingga dalam kenyataan peneliti pada umumnya tidak dapat mengidentifikasi populasi induk sesama sekali. Oleh sebab itu, dalam perencanaan non-publish sampling, sampel yang diambil tidak dapat digeneralisasikan pada populasi tercapai. Sampel tersebut diambil. Sumber penelitian. Sumber penelitian selalu digunakan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bukan kejayaan pustaka, tetapi sebuah penelitian yang menggunakan dokumen, buku, diari, peta, barang peninggalan, foto, riwayat hidup, dan lain sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang cara menganalisis pengertian dari data. Menurut Nung Muhajir tahun 1958, halaman 104 mengidentifikasikan bahwa dalam penelitian tersebut mempunyai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya, guna untuk mengembangkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang akan digali informasinya, beserta penyajian sebagai temuan bagi orang lain. Ada pula dalam meningkatkan pemahaman tersebut harus mempunyai analisis memerlukan upaya mencari makna. Dari pembahasan di atas kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa yang perlu dikedepankan, yaitu upaya mencari data ialah sebuah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan tentunya, untuk mengatur hasil temuan di lapangan dengan sistematis, menyajikan data lapangan, mencari makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna yang akan memalingkannya.
teknik pengumpulan data metode kualitatif dalam penelitian kualitatif memiliki kualitas riset yang sangat mementingkan dari segi kualitasnya maupun kelengkapan data yang akan dihadirkan maupun akan dimunculkan dalam pengumpulan data, seperti apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Hal tersebut menitik beratkan pada triangulation data yang dihasilkan dari metode interview partisipan to observation serta telaah catatan organisasi atau dokumen record. Data adalah sebuah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan berupa angka, lambang maupun sifat menurut Webster New World Dictionary. Pengertian data ialah things known or are assumed, yang memiliki arti yang sudah terjadi, merupakan fakta maupun bukti. Dari sini kita bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau permasalahan dan juga mampu mendefinisikan data sebagai sekumpulan informasi maupun nilai yang akan diperoleh dari pengamatan observasi suatu yang relevan, baik secara kebenarannya maupun waktu ketepatan, dan bagaimana suatu data tersebut bisa mencakup ruang lingkup yang luas maupun secara menyeluruh.